Salam SMK Bisa. Selamat datang di video tutorial cara penggunaan dan pemeliharaan alat ukur elektrik multimeter analog dan digital. Melalui video tutorial ini diharapkan kalian nanti pertama mampu menggunakan alat ukur elektrik multimeter analog dan digital. Yang kedua, diharapkan kalian mampu membedakan cara penggunaan multimeter analog dan digital. Yang ketiga, diharapkan kalian mampu menerapkan alat ukur elektrik multimeter analog dan digital di bengkel dan di kehidupan sehari-hari. Di video tutorial kali ini akan kita bahas yang pertama, bagian-bagian multimeter. Yang kedua, cara penggunaan multimeter. Yang ketiga, cara mengukur tegangan, arus, dan hambatan menggunakan multimeter analog dan digital. Sebelum kita lebih lanjut tentang video tutorial kali ini, alangkah baiknya jika kalian mengetahui terlebih dahulu apa fungsi dari multimeter itu sendiri. Multimeter merupakan alat ukur elektrik yang secara garis besar digunakan untuk mengukur tegangan, arus, serta hambatan. Nah, dari ketiga fungsi ini, multimeter biasa disebut juga sebagai avometer, di mana avo merupakan singkatan. A adalah ampere untuk mengukur arus, V merupakan volt untuk mengukur tegangan, dan O adalah ohm untuk mengukur hambatan. Jadi, multimeter biasa disebut juga sebagai avometer. Baik pelajar SMK, pertama kita bahas tentang bagian-bagian multimeter. Alat ukur elektrik, multimeter analog dan digital. Alat ukur elektrik. Alat ukur elektrik adalah salah satu alat ukur yang digunakan dalam proses perawatan dan perbaikan kendaraan. Alat ukur elektrik adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur besaran-besaran listrik, yaitu arus, voltase, dan hambatan. Besaran listrik ini banyak digunakan pada rangkaian kelistrikan kendaraan. Alat ukur elektrik sangat berperan untuk mengetahui kerja dari rangkaian kelistrikan yang digunakan pada kendaraan. Dalam penggunaannya terdapat berbagai macam alat ukur elektrik. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai besaran listrik yang harus dicek ketika proses perbaikan dan perawatan rangkaian kelistrikan kendaraan. Alat ukur elektrik juga mengalami berbagai perkembangan yang memunculkan berbagai alat ukur yang lebih praktis dan efisien. Alat ukur elektrik secara umum dibagi menjadi dua jenis. Jenis alat ukur elektrik ini yaitu alat ukur analog dan alat ukur digital. Alat ukur elektrik analog adalah alat ukur elektrik yang masih bersifat mekanis atau menggunakan jarum. Sedangkan alat ukur digital adalah alat ukur yang sudah bekerja secara digital serta menggunakan layar untuk menampilkan hasil pengukuran. Terdapat beberapa jenis alat ukur elektrik yang banyak digunakan pada pemeriksaan dan perawatan kendaraan. Untuk lebih jelasnya berikut merupakan pembahasan mengenai macam-macam alat ukur elektrik dan fungsinya. Ampermeter adalah salah satu alat ukur elektrik yang digunakan untuk mengukur kuat arus baik searah maupun arus bolak-balik. Ampermeter biasanya terdiri dari beberapa ukuran tergantung arus yang akan diukur. Ampermeter dipasang secara seri atau berderet dengan rangkaian yang akan diukur. Setelah itu hasil dapat dibaca pada angka yang ditunjuk jarum. Ohmmeter adalah salah satu alat ukur elektrik yang digunakan untuk mengukur besarnya hambatan pada suatu rangkaian. Hambatan merupakan besaran yang menahan arus listrik untuk mengalir. Hambatan disimbolkan dengan huruf R atau resistance. Alat ini terdapat galvanometer yang mengukur arus yang mengalir pada suatu hambatan kemudian dikalibrasikan ke ohm.
Cara menggunakan ohmmeter sangat mudah, yaitu memutuskan hubungan pada rangkaian arus listrik ke semua sumber tegangan. Untuk mencegah kerusakan pada alat ukur, pastikan ohmmeter sudah dalam keadaan kalibrasi atau telah diset 0. Kemudian ukurlah tahanan dengan menyentuhkan prob ke satu ujung rangkaian dan prob lain ke ujung lainnya. Hasil pengukuran dapat dilihat pada voltmeter adalah salah satu alat ukur elektrik yang digunakan untuk mengukur tegangan yang mengalir pada suatu rangkaian. Voltmeter dirangkai atau disusun secara paralel pada suatu rangkaian kelistrikan. Alat ini terdiri dari 3 lempengan yang mana 2 lempengan luar merupakan anoda dan lempengan tengah sebagai katoda. Lempengan ini dipasang pada sebuah backlit dan dibungkus dengan tabung kaca atau plastik. Cara menggunakannya yaitu dengan merangkai voltmeter pada rangkaian kelistrikan secara paralel. Kemudian pastikan rangkaian terhubung dengan sumber. Hasil dapat dibaca pada jarum penunjuk. Wattmeter adalah salah satu alat ukur elektrik yang digunakan untuk mengukur daya atau power yang ada pada suatu rangkaian. Daya merupakan perkalian antara voltase kali arus. Daya ini digunakan untuk mensuplai arus listrik terhadap beban kelistrikan kendaraan. Apabila daya lebih rendah, tentunya akan mengakibatkan berbagai permasalahan pada rangkaian kelistrikan kendaraan. Multimeter adalah salah satu alat ukur elektrik yang dapat mengukur tahanan, tegangan, arus, kapasitas, dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan namanya, yaitu multi, yang berarti banyak atau bermacam-macam. Dalam penggunaannya terdapat 2 multimeter, yaitu analog dan digital. Multimeter memiliki selektor pada bagian tengah untuk memilih apa yang akan diukur, kemudian hasil dapat dibaca pada jarum penunjuk sesuai dengan skala pengukuran yang dipilih. Alat ukur elektrik tersebut merupakan alat ukur yang sering digunakan dalam proses perbaikan atau servis kendaraan. Terdapat berbagai macam alat ukur elektrik yang memiliki penggunaan yang berbeda-beda. Dalam video ini akan kita bahas tuntas cara penggunaan multimeter analog dan digital. Pada umumnya, multimeter dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis utama, yaitu multimeter analog dan multimeter digital. Multimeter analog merupakan jenis multimeter yang menggunakan display ukur atau meter dengan tipe jarum penunjuk, sehingga untuk membaca hasil ukur harus dilakukan dengan cara melihat posisi jarum penunjuk pada meter, dan melihat posisi saklar selektor pada posisi batas ukur, kemudian melakukan perhitungan secara manual untuk mendapatkan hasil ukurnya. Kondisi atau proses pembacaan hasil ukur yang masih manual inilah yang menyebabkan multimeter jenis ini dinamakan sebagai multimeter analog. Multimeter digital merupakan jenis multimeter yang telah menggunakan display digital sebagai penampil hasil ukurnya. Hasil ukur yang ditampilkan pada multimeter digital merupakan hasil yang telah sesuai, sehingga tidak perlu dilakukan lagi perhitungan antara hasil ukur dan batas ukur. Multimeter digital lebih sering digunakan karena jauh lebih mudah dan akurat. Hasil pengukurannya dapat dengan mudah dibaca pada layar digital yang tertera. Perbedaan utama keduanya terdapat pada tampilan layarnya. Multimeter analog menggunakan jarum untuk menunjukkan nilai atau hasil pengukurannya, sedangkan multimeter digital akan menunjukkan nilai atau hasilnya sebagai angka pada layarnya. Bagian-bagian multimeter analog. Pertama, kotak meter. Kotak meter atau meter cover merupakan cangkang atau bodi multimeter. Kotak ini berfungsi sebagai tempat komponen-komponen multimeter. Kedua, skala. Skala berfungsi sebagai skala nilai pembacaan meter. Pada papan skala terdapat nilai-nilai pembacaan untuk masing-masing skala nilai pengukuran, seperti nilai pengukuran tahanan, nilai pengukuran tegangan AC, nilai pengukuran tegangan DC, dan untuk nilai pengukuran arus listrik.
Ketiga, jarum penunjuk. Jarum penunjuk meter atau knife edge pointer berfungsi sebagai penunjuk besaran nilai yang diukur. Pada multimeter analog, kerap ditambahkan sebuah cermin pada papan skala, agar pembacaan pada jarum penunjuk meter ini menjadi lebih akurat. Keempat, zero adjusting screw. Zero adjusting screw, atau skrup pengatur kedudukan jarum penunjuk, berfungsi untuk mengatur posisi jarum penunjuk dengan cara memutar skrupnya ke kanan atau ke kiri menggunakan obeng pipih kecil. Tujuannya adalah agar didapat posisi yang tepat antara nilai 0 pada skala dengan posisi jarum, atau memposisikan 0 sebelah kiri. Kelima, zero ohm adjusting. Zero ohm adjusting adalah tombol pengatur kedudukan dan posisi jarum penunjuk pada posisi 0 untuk pengukuran ohm. Tombol pemutar ini digunakan saat kalibrasi dan melakukan pengukuran nilai ohm pada resistansi atau tahanan, yaitu dengan cara menghubungkan kedua test lead positif, merah, yang dihubungkan ke test lead negatif, hitam, dan memutar tombol pengatur ke kanan atau ke kiri, agar posisi jarum tepat berada di posisi 0, atau memposisikan 0 sebelah kanan. Keenam, saklar pemilih atau range selector switch. Saklar pemilih berfungsi untuk memilih macam atau tingkat pengukuran sesuai dengan kebutuhan saat pengukuran. Biasanya, setiap multimeter memiliki 4 posisi pilihan pengukuran, serta 1 posisi untuk mematikan off multimeter tersebut. Untuk memilihnya, silahkan putar saklar pemilih ke kanan atau ke kiri, lalu posisikan saklar pada macam dan tingkat pengukuran yang dibutuhkan. Berikut posisi pengukuran yang umum tersedia pada multimeter analog. Posisi DCV. Pada posisi ini berarti multimeter berfungsi sebagai alat untuk mengukur tegangan DC. Posisi ACV. Pada posisi ini berarti multimeter berfungsi sebagai alat untuk mengukur tegangan AC. Posisi ohm. Pada posisi ini berarti multimeter berfungsi sebagai alat untuk mengukur nilai tahanan, ohmmeter. Posisi DCMA, miliampere DC. Pada posisi ini berarti multimeter berfungsi sebagai alat pengukur arus DC dengan satuan miliampere. Test lead negatif dan positif. Test lead negatif adalah kabel probe multimeter berwarna hitam, sedangkan test lead positif adalah kabel probe multimeter berwarna merah. Test lead negatif dan positif digunakan untuk pengukuran pada benda kerja. Bagian-bagian multimeter digital. Sebelumnya, jika multimeter tidak digunakan, posisikan selektor tepat di off terlebih dahulu. Hal ini supaya menghemat baterai, sehingga meningkatkan umur penggunaan dari multimeter tersebut. Layar display berfungsi untuk menampilkan hasil ukur. Hasil ukur yang ditampilkan pada multimeter digital merupakan hasil yang telah sesuai, sehingga tidak perlu dilakukan lagi perhitungan antara hasil ukur dan batas ukur. Saklar pemilih atau range selector switch berfungsi untuk memilih macam atau tingkat pengukuran sesuai dengan kebutuhan saat pengukuran. Untuk memilihnya, silahkan putar saklar pemilih ke kanan atau ke kiri, lalu posisikan saklar pada macam dan tingkat pengukuran yang dibutuhkan. Untuk multimeter digital, ketika kita akan mengukur tegangan DC atau AC, maka kita perlu mengaturnya terlebih dahulu dengan memilih tombol select. Ada 2 pilihan yang disimbolkan. Perhatikan simbol tegangan DC dan simbol tegangan AC. Jika di layar display menunjukkan simbol AC, maka multimeter ini digunakan untuk mengukur tegangan AC atau bolak-balik. Ketika ingin menggantinya untuk mengukur tegangan DC, pilih tombol select maka akan berganti menjadi simbol DC.
sehingga multimeter ini siap digunakan untuk mengukur tegangan DC atau searah. Posisi ohm. Pada posisi ini berarti multimeter berfungsi sebagai alat untuk mengukur nilai tahanan atau ohmmeter. Posisi Hertz. Berfungsi untuk mengukur besar frekuensi. Posisi miliampere. Pada posisi ini berarti multimeter berfungsi sebagai alat pengukur arus AC atau DC dengan satuan miliampere. Untuk memilih arus AC atau DC maka pilih tombol select untuk mengubahnya. Multimeter digital memiliki berbagai jenis dan tipe, dan ini merupakan jenis multimeter yang sering digunakan untuk mengukur arus, karena multimeter ini memiliki rang nilai pengukuran arus hingga 10 ampere. Selanjutnya kalibrasi. Kalibrasi alat ukur merupakan penyetingan awal sebuah alat ukur sebelum digunakan agar didapatkan hasil pengukuran yang akurat. Untuk multimeter digital tidak perlu dilakukan kalibrasi. Sedangkan multimeter analog merupakan alat ukur yang bekerjanya secara manual, di mana hasil pengukuran didapatkan dengan pembacaan penunjukan jarum pada meter. Sehingga diperlukan kalibrasi untuk mendapatkan hasil pengukuran yang akurat. Langkah-langkah kalibrasi. Pertama, posisikan jarum penunjuk tepat di 0 sebelah kiri. Jika belum sesuai, atur zero adjusting menggunakan obeng minus berlawanan arah jarum jam, sehingga didapatkan jarum penunjuk tepat di 0 sebelah kiri. Kedua, pilih selektor di 1 kali ohm. Selanjutnya hubung singkat probe positif dan negatif. Lihat jarum penunjuk hingga berada di 0 sebelah kanan. Jika belum maka setting zero ohm adjusting hingga jarum penunjuk berada tepat di 0 sebelah kanan. Jika sudah maka multimeter siap digunakan. Untuk pengukuran tahanan resistansi, maka setiap perpindahan batas ukur selektor harus dilakukan kalibrasi ulang. Hal ini untuk mendapatkan hasil ukur yang akurat. Pengukuran tegangan. Penggunaan multimeter harus didasari ilmu pengetahuan yang cukup. Di sini kita akan mencoba mengukur tegangan baterai atau aki. Baterai ini merupakan tegangan DC yang memiliki spesifikasi tegangan sebesar 12 volt, maka yang perlu diatur ketika akan mengukur tegangan pertama adalah posisikan selektor pada posisi DCV. Kedua, probe positif dihubungkan ke terminal positif baterai dan probe negatif dihubungkan ke terminal negatif baterai. Perlu diketahui penempatan probe positif dan negatif tidak boleh terbalik karena kita akan mengukur tegangan searah. Kita coba mengukur menggunakan multimeter analog. Pilih selektor di DCV dengan batas ukur 50 volt. Perlu diketahui bahwa ketika kita akan mengukur tegangan maka pilih batas selektor di atas nilai tegangan yang akan diukur. Karena baterai yang kita ukur memiliki spesifikasi 12 volt, maka kita pilih batas ukur skala di 50 volt. Selanjutnya, probe positif dihubungkan ke terminal positif baterai dan probe negatif dihubungkan ke terminal negatif baterai. Lihat papan skala ukur. Membaca nilai hasil pengukuran. Skala yang dipilih selektor yaitu 50 volt dikali angka yang ditunjuk jarum sebesar 11,5, dibagi skala terbesar pada layar yakni 50, sehingga didapatkan hasil ukur 11,5 volt. Selanjutnya kita bandingkan pengukuran tegangan menggunakan multimeter digital.
Langkahnya sama, yakni arahkan selektor di posisi tegangan. Selanjutnya atur di DC menggunakan tombol select karena kita akan mengukur tegangan DC. Jika selektor sudah diatur, selanjutnya probe positif dihubungkan ke terminal positif baterai dan probe negatif dihubungkan ke terminal negatif baterai. Lihat hasil pengukuran di papan display, menunjukkan hasil ukur sebesar 11,42, kurang lebih hasil yang didapat menggunakan multimeter analog dan digital hasilnya tidak jauh berbeda. Pengukuran arus listrik. Selanjutnya cara pengukuran arus listrik menggunakan multimeter. Untuk mengukur arus listrik, arahkan selektor ke skala ampere. Karena ada arus DC dan AC, maka saat pemilihan skala juga disesuaikan dengan kondisi arus yang akan diukur. Jika arus DC, maka dipilih DCA. Gambar berikut menunjukkan cara melakukan pengukuran arus listrik. Untuk mengukur arus listrik, multimeter dipasang secara seri pada rangkaian kelistrikan yang arusnya akan diukur. Probe positif dipasang dari arah terminal positif baterai dan probe negatif dipasang ke arah terminal negatif baterai. Dalam melakukan pengukuran arus listrik, rangkaian dipasang secara seri. Berbeda dengan pengukuran tegangan, tahanan pada alat ukur dibuat sangat kecil sekali atau hampir mendekati angka 0 ohm. Sehingga jika alat ukur dipasangkan secara paralel dengan rangkaian kelistrikan, saat pengukuran arus maka akan terjadi hubungan singkat. Hubungan singkat ini akan merusak alat ukur tersebut. Oleh karena itu, perhatikan secara serius pemasangan alat ukur multimeter sebelum melakukan pengukuran arus. Langkah-langkah pengukuran arus. Pertama, rangkai baterai dengan beban. Di sini kita menggunakan tes lamp sebagai bebannya. Tambahkan penjepit buaya untuk mempermudah melakukan pengukuran. Kedua, multimeter dipasang secara seri pada rangkaian kelistrikan yang arusnya akan diukur. Putuskan jalur catu daya atau baterai yang terhubung ke beban. Kemudian hubungkan probe multimeter ke terminal jalur yang kita putuskan tersebut. Probe merah ke output tegangan positif dan probe hitam ke input tegangan beban ataupun rangkaian yang akan kita ukur. Untuk lebih jelas, silakan lihat gambar berikut ini. Selanjutnya, pilih skala sesuai dengan perkiraan arus yang akan diukur. Di sini kita pilih nilai tertinggi yakni 10 ampere. Jika arus yang diukur melebihi skala yang dipilih, maka sekering atau fuse dalam multimeter akan putus. Terakhir, baca hasil pengukuran di display multimeter. Hasil pengukuran di layar display menunjukkan 0,10 ampere. Pengukuran hambatan menggunakan multimeter. Salah satu komponen pada sistem pengapian kendaraan yang bertugas untuk merubah tegangan rendah dari baterai menjadi tegangan tinggi adalah komponen koil pengapian. Untuk membangkitkan tegangan tinggi pada koil pengapian, maka di dalam komponen koil pengapian tersebut terdapat dua buah kumparan, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Kumparan primer merupakan kumparan yang membangkitkan medan magnet pada koil pengapian agar dapat timbul induksi pada kumparan-kumparannya. Ciri-ciri kumparan primer ini adalah kumparannya memiliki penampang yang besar dan jumlah lilitannya yang lebih sedikit. Sedangkan kumparan sekunder merupakan kumparan pada koil pengapian yang berfungsi untuk menambah induksi menjadi tegangan tinggi. Yang selanjutnya tegangan tinggi ini akan dialirkan ke busi agar terjadi percikan bunga api. Ciri-ciri dari kumparan sekunder koil ini adalah kumparannya memiliki penampang yang kecil dan jumlah lilitannya lebih banyak. Pemeriksaan tahanan kumparan primer koil. Arahkan selektor ohmmeter pada skala kali 1 ohm, kemudian posisikan probe positif pada terminal positif koil dan probe negatif pada terminal negatif koil. Selanjutnya baca hasil pengukuran.
Perlu diperhatikan bahwa untuk pembacaan hasil ukur nilai hambatan yang dibaca adalah arah jarum sebelah kanan dengan angka yang paling atas. Dari pengukuran hambatan primer ini diperoleh nilai yang terukur adalah 3 dikali selektor yang dipilih adalah 1 kali ohm sehingga nilai ukur hambatan koil primer adalah 3 ohm. Baik pelajar SMK, berikut tadi merupakan cara penggunaan dan pemeliharaan alat ukur elektrik multimeter analog dan digital. Untuk penggunaan multimeter, khususnya multimeter analog, yang pertama yang perlu diperhatikan adalah mengkalibrasian, yaitu pengecekan apakah multimeter berfungsi dengan baik. Terus yang kedua, perlu diperhatikan selektor. Yang ketiga, perlu juga diperhatikan hasil ukur dan pembacaannya. Terus yang selanjutnya, untuk pemeliharaan, yang perlu diperhatikan adalah setelah kalian melakukan pengukuran tegangan arus maupun hambatan, selektor wajib diarahkan ke off. Untuk apa? Untuk memperpanjang usia baterai dan multimeter itu sendiri, sehingga multimeter bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama dan tidak cepat rusak. Sekian video tutorial tentang alat ukur elektrik multimeter analog dan digital. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.